Anda kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa, dan kami akan paparkan informasi atau isu yang juga menjadi perbincangan hangat belakangan terkait dengan 4 pulau kecil jadi sumber kekisruhan antara Aceh dan juga Sumatera Utara usai keputusan Mendagri 050 tahun 2022 yang menyebut wilayah tersebut milik Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Padahal selama ini pulau-pulau tersebut dibina oleh Aceh Singkil, mulai dari layanan KTP, sekolah hingga puskesmas. Pemerintah pusat berdalih pada peta Bako Surtanal tahun 2008, tetapi Aceh merasa diabaikan. Persoalan ini pun kemudian membuka lagi perdebatan klasik. Mana yang lebih penting? Kedekatan geografis, bukti historis, atau suara warga? Kita akan bahas pemirsa dalam Kepmendagri disorot 4 pulau jadi sengketa. Akan kita lihat dulu bagaimana kemudian awal dari kisruh ini mulai atau kemudian mulai panas diperbincangkan. Ini terkait awal mulanya karena penerbitan Kepmendagri nomor 050 yang tadi sudah saya sebutkan tahun 2022 yang menetapkan bahwa ada 4 pulau, yakni Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang masuk ke wilayah Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Lalu pemicunya pemirsa karena pemerintah Aceh memprotes karena selama ini pulau-pulau tersebut dianggap bagian dari Aceh Singkil. Sekali lagi kisruh antar daerah ini mencuat. Aceh dan Sumatera Utara setelah keluarnya Kepmendagri ini yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Tapi pemerintah Aceh kemudian protes karena selama ini pulau-pulau itu masuk ke wilayah Aceh Singkil, bahkan sudah dibangun fasilitas vital seperti sekolah, masjid, dan kemudian pemerintah pusat sendiri berdalih bahwa keputusan ini berdasarkan peta Bako Surtanal 2008 yang menyebut posisi pulau lebih dekat secara geografis ke Sumatera Utara. Kita lihat lagi pemirsa di slide berikutnya. Ini terkait dengan ada 2 versi data sebenarnya yang coba disampaikan oleh kedua sisi. Yang pertama ini dari pemerintah Aceh yang punya bukti historis dan tentunya ada sejumlah pendekatan mulai dari pembangunan-pembangunan seperti yang sudah saya sebutkan tadi yang terjadinya di wilayah Aceh. Sementara kalau pemerintah pusat tadi pakai survei Bako Surtanal 2008 sebagai dasarnya yang menyebabkan muncul keresahan warga dan ketegangan tentunya di antar daerah. Kalau kita lihat 2 versi data inilah yang jadi sumber konflik. Aceh mengklaim bukti historis dan pelayanan publik, sedangkan pemerintah pusat berpegang pada hasil survei geospasial. Akibatnya muncul keresahan warga soal identitas, layanan, dan juga status wilayah mereka. Dan pemerintah kini membentuk tim klarifikasi batas wilayah untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan ini. Tapi kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya bagaimana narasi yang disampaikan oleh baik dari Mendagri dan juga pemerintah Aceh begitu ya. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah Acehnya sendiri, ini membuktikannya dengan bukti-bukti historis pemirsa, yakni pada peta 92, kemudian ada Tugu Nelayan, fasilitas umum di pulau-pulau yang dipulau oleh Aceh, yang diklaim oleh Aceh. Kemudian ada menimbulkan protes yang berulang dari pemerintah di sana sampai ada somasi dan minta kaji ulang supaya ini bisa dipertimbangkan kembali sebagai wilayah Aceh dan dipertahankan sebagai bagian dari wilayah Aceh. Sementara kalau dari versi Mendagri dan juga Pemprov Sumutnya, ini sekali lagi berdasarkan survei 2008 dan kemudian Kepmendagri 2002 yang secara administrasi atau geospasial maksudnya ke wilayah Sumatera Utara. Dan tegas, kalau dari pemerintah pusat ini keputusannya final dan setiap pihak harus mematuhi undang-undang dan keputusan Mendagri tersebut. Jadi pemirsa, Mendagri versus Pemda Aceh, 2 narasinya ini berbeda. Pemerintah pusat dan Pemda Aceh saling berpegangan pada dasar yang berbeda kalau kita lihat di belakang. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penetapan ke-4 pulau ke wilayah Sumatera Utara itu dilakukan berdasarkan peta resmi negara yang tadi saya bilang Bako Surtanal tahun 2008 dan rekomendasi tim penegasan batas daerah nasional. Menurut Mendagri keputusan ini legal secara administrasi dan tidak bisa dianulir sembarangan. Tapi kalau dari sisi pemerintah Aceh menyebut keputusan itu tidak melibatkan konsultasi dengan daerah. Bahkan Gubernur Aceh dan DPRD Aceh saja mengklaim tidak pernah diberi akses terhadap draft keputusan itu sebelum ditandatangani. Dan Aceh juga membawa bukti pengelolaan wilayah mulai dari pembangunan dermaga, layanan pendidikan, kesehatan hingga KTP warga yang selama ini diterbitkan Pemda Aceh Singkil. Lalu kita lihat secara sebarannya pemirsa. Kalau kita lihat dari petanya memang pulau-pulau ini, 4 pulau yang bersengketa ini mulai dari Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan sampai dengan Pulau Panjang ini berada dekat di perbatasan laut antara Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah.
Dan secara geografis memang lebih dekat ke pantai Sumatera Utara. Namun memang secara historis, administratif, dan sosial selama ini dianggap bagian dari wilayah Aceh. Jadi pemirsa, kalau kita melihat dari petanya memang keempat pulau ini berada dekat di Selat Singkil di antara pesisir Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Secara geografis sekali lagi memang lebih dekat ke Sumatera Utara karena hanya berjarak sekitar 1,2 hingga 3 km dari pantai Tapanuli Tengah. Tapi memang kalau dari pemerintah Aceh mengklaim secara historis masyarakat di pulau-pulau itu berinteraksi lebih intens dengan Aceh. Distribusi logistik misalnya, layanan kesehatan, kebutuhan harian bahkan itu datang dari daratan Aceh. Bahkan data dari Pemkab Aceh Singkil menyebut ada sekitar lebih dari 300 kepala keluarga atau KK yang terdata sebagai warga Aceh. Karena itu, meski pendekatan geografis dipakai oleh pusat, pendekatan sosiologis dan yuridis justru jadi amunisi klaim dari pemerintah Aceh. Kita lihat lagi pemirsa di slide berikutnya. Ada fakta-fakta menarik yang kemudian bisa kita lihat terkait dengan adanya isu ini pemirsa. Yang pertama, ini menimbulkan adanya potensi resiko sosial dan politik. Dan kita lihat DPRA dan juga anggota DPD di Aceh khawatir bahwa sengketa ini bisa memicu konflik nelayan hingga adanya ancaman disintegrasi. Kemudian secara hukum dan dokumen Aceh, kembali lagi saya jelaskan, mereka memegang peta 92, memegang bukti lapangan, sementara Sumatera Utara memegang data BIK, survei 2008 Baku Surtanal dan juga keputusan Mendagri. Lalu kemudian secara keterlibatan pusat, nah ini Menko Polhukam memfasilitasi pertemuan antara Aceh dan Sumatera Utara untuk bisa sama-sama mencari solusi yang bijak berdasarkan data dan juga faktual. Dan apa sebenarnya langkah ke depan yang bisa diambil? Ini adalah pemerintah Aceh mendesak adanya revisi Kep Mendagri atau keputusan Mendagri. Dan Mendagri menyatakan terbuka untuk rapat ulang jika nantinya ditemukan atau ada aspirasi baru. Jadi isu ini tidak hanya soal batas wilayah pemirsa, tapi juga menyentuh kepentingan politik dan ekonomi. 4 pulau yang tadi saya jelaskan ini berada di kawasan pesisir yang menyimpan potensi perikanan dan juga pariwisata laut. Dan tercatat salah satu pulau punya potensi budidaya rumput laut dan pernah dilirik investor wisata bahari. Tapi selain itu pada saat menjelang Pilkada serentak 2024, isu batas wilayah ini juga mulai menghangat secara politik karena menyangkut jumlah pemilih, distribusi anggaran, dan juga arah dukungan politik lokal. Jadi warga yang sudah lama mengantongi sertifikat tanah dari Pemkab Aceh, kini cemas hak mereka akan terganggu jika status administratif berubah. Kalau peta bisa digambar ulang, apakah identitas dan pelayanan juga bisa dipindah begitu saja? Nah, kisruh batas ini seharusnya bukan soal klaim semata, tapi soal keadilan bagi warga yang tinggal di atasnya. Solusinya bukan tarik-menarik wilayah, melainkan tarik ulur kepentingan yang diselesaikan dengan dialog terbuka, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Bukan sekedar garis di atas kertas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.